Apa itu PIP dalam Forex dan bagaimana cara mendapatkannya? PIPS mewakili poin sebagai persentase. PIP adalah unit poin terkecil yang digunakan untuk mewakili fluktuasi harga dalam transaksi Forex. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian kumulatif pada posisi saat ini setelah fluktuasi harga dari transaksi Forex, yang juga disebut unit PIP beberapa PIP, dihitung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oke, lanjut saja teman-teman. Nah, kita akan melakukan analisa ya, ataupun review market yang sudah terjadi, di mana tips untuk kita mendapatkan pips yang sangat banyak teman-teman, kita perlu melakukan screening ya, ataupun view market dari time frame besarnya. Ketika kita mencari entry, kita memakai katakanlah di sini time frame H4 ya teman-teman. Ketika H4 kita akan lihat, ketika H4 dia trennya lagi naik, trennya ini kan naik dari bawah sampai atas. Ketika kita tahu tren dia naik, maka kita akan menunggu dia sampai membentuk MHV ataupun market hilang volume ya. Ataupun kalau kita bahasakan market hilang kekuatan untuk melanjutkan kenaikan, di mana di sini setelah adanya momentum, maka harusnya di sini kalau dia memang kuat, dia akan melakukan penembusan terhadap Bollinger Band yang ada di sini, top Bollinger Bandnya. Nah, namun karena dia tidak mempunyai kekuatan teman-teman, dia membentuk MHV. Kita sudah tandai di sini, di mana di area MHV time frame ini kita akan lakukan pengecilan time frame, ataupun kita akan perkecil di time frame yang lebih kecil, satu time frame lebih kecil, maka kita akan lihat apa yang terjadi di sini. Nah, disinilah kita dapat melihat full structure daripada pergerakan harga, di mana di sini terjadi naik turun di dalam Bollinger Band, dan range-nya ini tidak lebih tinggi, ataupun bolehlah lebih tinggi namun tidak jauh ketinggiannya dari harga tertinggi sebelumnya. Terlihat di time frame terkecil, di time frame yang lebih kecil, di sini terlihat full structure ya teman-teman, di mana di sini ada CSAK ya, CSAK lalu re-entry. Nah, di sini kalau memang dia mau melakukan break terhadap harga sebelumnya, tertinggi sebelumnya, di sini dia harusnya membentuk lagi setelah candle ini teman-teman. Ini kan terjadi momentum, maka di sini re-entry. Setelah re-entry harusnya dia lanjut setelah momentum. Namun apa yang terjadi di sini? Di sini terbentuk lagi yang namanya MHV ataupun market hilang kekuatan di sini. Setelah adanya re-entry harusnya dia melakukan penembusan ulang. Namun di sini apa yang terjadi? Dia tidak mampu. Nah, di kawasan inilah memperkecil lagi ke time frame terkecilnya, di mana di sini teman-teman kita akan mengambil di wave. Kita bisa pakai wave. Ketika di sini ada yang harusnya tadi di sini dia melakukan kenaikan ataupun break, di sini tidak mampu. Nah, setelah itu di sini ada CSAK teman-teman. Kawasan wave ketiga teman-teman, inilah area-area yang biasanya mampu memberikan tips yang besar ataupun range yang besar. Nah, hati-hati di sini. Ketika di wave ketiga ada CSAK buy, itulah biasanya teman-teman terseret oleh market sehingga dia turun. Yang harusnya di sini teman-teman biasanya kalau pakai basic dari BBMA, di sini ada CSAK. Maka setelah itu teman-teman bisa ambil re-entry buy. Re-entry buy yang sangat berbahaya di sini. Dan ini histori ya, saya juga sering sekali kena yang semacam ini teman-teman. Makanya kita perlu belajar jika kita alami kegagalan. Nah, di sini ketika adanya CSAK kita ambil entry buy. Namun apa yang terjadi ketika kita ambil entry buy? Kita terseret teman-teman, ya jauh, dan kita tidak berani cut loss terkadang. Itu yang menjadi bumerang terhadap equity kita.
Nah, ketika di sini ada momen entry sell dan teman-teman tahu dan siap dengan risiko apa yang teman-teman ambil, di sini kita akan counter CSHK yang terjadi di time frame kecil. Maka kalau ini sesuai dengan time frame besarnya, maka di sini akan mendapatkan pips yang sangat besar sekali, pips yang sangat besar sekali. Oke, nah begitulah manipulasi market. Makanya di sini teman-teman ataupun saya sendiri kita akan harus jeli ataupun siap terhadap resiko. Nah, kalau kita ambil re-entry buy, kita hanya dapat berapa target kita, teman-teman. Nah, kalau kita balik di sini, kita balik lah, oke lah, di sini kita melihat CSHK. Saya akan counter CSHK itu dengan resiko jika ini break ini, maka kita akan break resisten ini, maka kita akan lakukan kerugian, stop loss. Namun jika kita dapat, teman-teman, kita bisa 2-3 kali lipat probabilitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Silahkan untuk teman-teman coba dan coba gambar, coba perhatikan di CSHK di wave ketiga ini. Silahkan teman-teman coba perhatikan dan coba gambarkan, diperbanyak, diperkuat, sehingga teman-teman dapat menemukan skill. Oke, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ingin belajar bersama, silahkan cek kolom deskripsi, ataupun ingin belajar lebih intensif pendampingan oleh saya sendiri, silahkan teman-teman cek nomor saya di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.